Hari itu Rabu 2 Februari 2022. Saya latihan sore waktu itu di GBK, Gelora Bung Karno. Hari-hari sudah mendekati Asian Games. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus kami sudah berangkat. Saya semangat sekali waktu itu dan saya datang lebih awal dari jam latihan pemusatan di GBK. Jadi biasanya kami datang latihan itu jam 4, saya jam setengah 3 itu sudah mulai latihan intensif sendiri. Saya pemanasan, jam setengah 3 sudah sampai di GBK, kemudian saya lari, memutari GBK di bagian dalam, kemudian saya putuskan keluar untuk menggenjot energi saya biar lebih kuat begitu. Sambil mengukur seberapa jauh daya tahan saya dan mencari juga sih sebenarnya suasana lain dibandingkan GBK yang waktu itu masih cukup sepi gitu. Kemudian setelah dari dalam lingkungan GBK saya keluar gerbang, saya muter. Pertama dari pintu gerbang 7 itu saya keluar, saya susuri jalan depan TVRI. TVRI ini memang besar sekali gitu gedungnya, berhadapan dengan pintu masuknya GBK itu. Di situ saya lihat kendaraan yang lalang, sejalan terus, jalan pelan-pelan dengan kecepatan lari yang tidak terlalu cepat. Begitu saya lari, jogging sebentar, saya lihat kanan kiri terus sampai di Jalan Asia Afrika itu, karena belok kan ke kiri ya, belok juga sana. Sebenarnya waktu itu tidak terlalu ramai jalanan, tapi saya lihat juga di sana ada beberapa kendaraan yang lalu lalang, dan entah kenapa itu pas di depan gerbang besar yang menghadap ke timur, saya lihat ada truk itu berhenti di situ. Saya kira ini sedang perbaikan atau apa. Ternyata truk itu turunkan muatan sehingga bikin sedikit kemacetan di situ di jalan. Saya ambil sisi kirinya yang lebih mendekat ke gerbang GBK. Saya menghindari truk yang sedang berhenti itu. Saya jalan kaki sebentar, saya lihat-lihat supaya tidak mengganggu orang. Ada orang yang beberapa itu parkir, gojek juga itu sedang parkir, mungkin sedang menunggu penumpang. Setelah itu saya jalan lari lagi, terus menuju ke persimpangan 3 lampu merah itu. Saya sampai di sana, kecepatan lari saya sudah tambah ini. Ya, saya lari tambah sedikit saya mulai emaskan tangan, depan, lari. Setelah sampai di pertigaan itu saya belok kiri. Dan saya sudah banyak kendaraan antre, lampu merah berhenti. Saya meninggalkan itu ke arah sana. Saya lihat itu tempat penginapan beberapa atlet, nama hotelnya Hotel Century Atlet. Lurus terus lari, sebelah kiri saya ada masjid, saya ikuti terus jalan itu. Saya lari di trotoar, sesekali saya jalannya menurun, terus naik lagi, ikuti trotoar itu. Setelah saya lewati masjid itu, hampir menuju ke jalan besar itu yang di sana, yang di Sudirman itu. Nah, di sana di sebelah kanan saya itu kan ada gedung Kemendikbud ya, kantor Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang sebelahnya itu, sampingnya persis adalah Mall FX Sudirman. Nah, di situ saya mau putar balik, saya akan kembali lewat depan FX Sudirman, saya belok kanan.
Ternyata tidak saya lihat. Saya pelankan lari saya seberang begitu. Ternyata dari sebelah sana ada truk kuning begitu, truk warna kuning. Dia salib truk minyak Pertamina. Saya tidak terlalu melihat karena saya sudah sampai di trotoar yang di sebelah sana. Dari sini saya ke sana. Sayangnya dari belokan situ saya lihat sedikit ada truk terbalik, truk mendahului truk Pertamina ini, truk kuning mendahului truk Pertamina. Dia langsung belok kanan dan masuk ke jalan samping efek Sudirman. Kemudian saya ke sana. Singkat cerita, saya berhenti sebentar itu ya. Saya tenangkan diri, saya berjalan kaki. Nah, ternyata truk ini dari belakang ini, entah kenapa, dia juga ikut belok, saya juga baru tahu nih. Dia hindari, dia seperti mau menyalip truk kuning tadi. Sayangnya truk kuning itu tersenggol, dan saya yang ada di situ kaget. Ada beberapa driver Gojek itu yang parkir motornya di situ, tempat menunggu penumpang, juga terkejut karena truk itu tergeser ke kiri dan saya tidak siap untuk apa-apa, diteriaki dari sebelah sana, "Hei mas, jangan di situ," tanya. Saya kaget. Waktu itu saya bingung, ini apa ini? Ternyata truk itu ditabrak, singkat cerita tersenggol oleh truk Pertamina itu, sehingga truk yang kuning ini menabrak kami, saya, dan juga beberapa parkiran motor yang dari driver Gojek yang menunggu. Saya kena jatuh, truk itu juga oleng, dan bagian sampingnya itu kena dan menabrak bagian punggung saya jatuh, tersungkur. 2 motor di depan saya juga jatuh. Drivernya untungnya lari, tapi saya terjatuh. Mereka ada yang jatuh satu, ada juga yang lari ke sana. Nah, satu lagi nih driver Gojek yang melihat itu, dia terjang masuk ke dalam tempat parkiran itu. Dia bantu, ada apa di situ? Dia lari, ditemukan saya sudah masuk ke dalam selokan yang ada di samping, kira-kira 30 meter dari tempat driver Gojek tadi menunggu penumpang. Sudah masuk ke dalam selokan, kaki saya yang kiri masuk ke selokan, kaki kanan saya ini sudah tidak jelas bentuknya begitu. Saya ingat waktu itu ternyata di selokan itu ada jaring-jaring besi seperti itu sebagai pelapisnya di bagian atas. Sepatu saya masuk terjepit di jaring-jaring itu, kemudian telapak kaki saya juga retak, sepertinya bunyi patah. Saya singkat cerita diceritakan bahwa truk tadi juga menabrak 100 meter terlempar juga dari parkiran itu, sehingga beberapa bangunan aspalnya rusak. Saya masuk ke selokan samping trotoar itu, kaki saya sudah tidak berbentuk yang sebelah kanan, punggung saya terdorong. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit. Seharian saya tidak sadarkan diri sampai dengan besok paginya. Dan ternyata pagi saya bangun, kaki kiri saya berat sekali, badan saya susah sekali bangun. Saya tidak tahu ini, sementara kaki kanan saya tidak ada rasa, dan saya tidak tahu bahwa paginya itu Om Buyung sampaikan ke saya, dan saya kasih tahu bahwa saya kaki kanan ini harus dipotong, harus diamputasi, sebab kondisinya sudah tidak utuh lagi. Situ saya teriak, apa yang bisa terjadi ke saya? Kalau saya ingat lagi itu rasa sakit sekali.
Tidak bisa bangun dari sore ke pagi hari esok harinya itu saya baru bangun sadar. Hampir 24 jam saya tidak sadarkan diri. Setelah itu Mina datang juga siangnya, dia lihat saya, tapi saya tidak benar-benar siap bertemu dengan orang. Saya tertidur saja, saya dengar saja apa kata orang. Saya tidak tahu omong apa, kondisi saya masih benar-benar lemah waktu itu. Di situ saya hanya pasrah, nangis, tidak tahu saya omong pada siapa ini, saya mau mengadu kepada siapa. Tuhan pasti tidak adil buat saya. Kenapa bukan atlet lain saja yang kena, bukan saya? Medali emas itu sudah siap pergi dari bayangan saya. Harapan saya hilang, runtuh semua.